meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, glory. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih punya waktu Tuhan. Kami masih punya waktu untuk menyembah Engkau. Kami masih punya waktu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami masih punya waktu untuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Kami mau meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya setiap hari kami boleh merasakan kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur setiap saat kekuatan Tuhan kami rasakan. Penyertaan Tuhan kami nikmati. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami mengundang sidang jemaat Bapak kita panggil berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami mau memuji Engkau,
Kami mau meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap bersorak-sorai bersama-sama katakan Amin. haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terpuji. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, persembahan pertama boleh dijalankan.
menyerahkan tubuh kami. Kami menyerahkan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus pada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Sehingga biarlah firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini boleh membuat kami semakin kuat, semakin diperkaya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir. Biarlah Tuhan firman-Mu akan boleh masuk ke tanah hati kami yang baik. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau berakar Tuhan. Kami mau berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya di hari-hari ini sudah dengar kabar angin segar. Diperkirakan pandemi ini akan berakhir bulan April. Karena menurut WHO, penurunan secara signifikan katanya jumlah yang terinfeksi drastis sekali menurun. Jadi pandemi ini diperkirakan insya Allah, saya pinjam bahasanya, insya Allah, pinjam bahasanya keluarga kita seberang, insya Allah kita boleh bercipika-cipiki lagi. Kalau sekarang mungkin masih harus tetap jaga jarak. Siapa di sini yang sudah divaksin? Sudah semua divaksin? Belum ya? Nggak berani. Nanti Ibu Gembala Senin besok di Rumah Sakit Mitra. Karena melihat yang antri itu luar biasa. Nggak usah takut saudara ya, nggak bakal dikasih chip ya. Jadi nggak usah terbayang-bayang. Saya bersyukur sekali saudara di beberapa minggu ini firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini saya beri judul momentum. Momentum, apa itu momentum saudara? Momentum itu adalah sesuatu yang tidak bisa hadir setiap saat atau satu waktu yang tidak bisa diprediksi. Berbicara tentang momentum adalah sebuah peluang di mana ketika seseorang mengambil satu peluang atau kesempatan itu bisa berdampak kepada masa depannya, karir, dan di hari-hari ini kita ketahui bersama masa-masa pandemi ini bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ada yang usahanya gulung tikar, bahkan sudah nggak bisa survive lagi, udah nggak bisa bertahan lagi. Tapi ada sebagian orang justru di masa pandemi ini sebuah momentum untuk dia mengambil satu keputusan, hal yang akan menentukan masa depan keluarga, perusahaan, pekerjaan, apapun itu saudara. Nah berbicara soal momentum ini, nggak semua orang bisa memanfaatkan momentum itu. Saudara cerdas, saudara pintar, pendidikan saudara S1, S2, S3. Tetapi di dalam karir saudara, kalau saudara tidak bisa jeli melihat satu momentum, peluang untuk engkau membuat satu keputusan atau boleh dikata terobosan lah ya. Satu terobosan, Anda pasti akan terhilang. Nah firman Tuhan
Firman adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan telah datang kepada saudara setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan berbicara kepada saudara setiap minggu saudara datang beribadah di gereja, saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya ada anak-anak Tuhan yang bisa menangkap apa pesan daripada firman Tuhan dan dia lakukan di dalam kehidupannya. Karena tidak mungkin waktu ini akan sama dengan waktu yang akan datang. Setiap waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara, sama 1 kali 24 jam saudara. Cuma yang berbeda adalah setiap pribadi di dalam meresponi waktu yang Tuhan beri itu. Kalau di masa-masa sekarang, saudara, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Kita sedang berada pada satu musim, di mana musim ini tidak akan kembali lagi. Musim ini akan berlalu. Ada satu pujian, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai rambut kita, kalau dia tidak izinkan jatuh, tidak akan terjatuh, saudara. Haleluya. Momentum, saudara. Setiap musim di dalam kehidupan kita, cara kita mentreatment atau memperlakukan di setiap musim itu berbeda-beda. Cara kita meresponinya, musim dingin kita harus menggunakan jaket. Kita minum yang hangat-hangat, jahe. Betul tidak? Musim dingin. Musim panas, gak mungkin dong orang cari hangat-hangat ditambah kepanasan. Bila perlu keluar-keluar harus pakai kaos oblong biasa karena panas. Beradaptasi. Musim. Lah musimnya corona gini, apa yang harus dia? 3M. Masker, terus apa lagi? Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Nah, 3M. Cara untuk kita bisa melewati musim ini, 3M. Tapi semua kembali lagi ke kedaulatan Tuhan. Kita sudah melakukan, kita sudah berupaya, kita sudah mengerjakan, kita sudah menjaga imun kita dengan kita mengkonsumsi vitamin. Nah, banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini mempersalahkan situasi. Kalau sebelum datang pandemi ini, kalau kita flashback kembali ya, kita mulai mempersalahkan keadaan begini. Pekerjaan mungkin. Ya pekerjaan di kantor saya, di tempat saya itu tidak menghasilkan Om. Bahkan malah sekarang mungkin udah mau tutup. Udah mau gulung tikar. Ketahuilah saudara, yang Tuhan berkati itu saudara, bukan tempat. Amin. Amin saudara. Diberkatilah engkau di ladang. Betul tidak? Diberkatilah engkau di ladang. Artinya apa? Pribadi saudara. Bukan soal tempat saudara. Kalau ada banyak anak-anak Tuhan mereka menyimpulkan, aduh saya di pekerjaan saya, aduh. Karir saya kok sulit Om. Kalau kita mempunyai kesimpulan yang salah, coba kita flashback merenungkan kembali kisah daripada Yusuf. Sekalipun dia di rumah Potifar, Tuhan berkati. Haleluya. Sekalipun dia berada di penjara, penjara tidak bisa mengekang mulutnya untuk dia bisa memuji Tuhan. Tetap diberkati. Jadi bukan soal masalah tempat, saudara. Jadi anak Tuhan kalau jadi anak Tuhan hanya melihat situasi, kondisi, tempat. Saya pergi di gereja itu nggak ada pertumbuhan. Loh, pribadi sendiri, saudara. Hubunganmu,
Tuhan memberkati bukan tempat, tetapi pribadimu. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati bukan tempat pekerjaan saudara, bukan warna kulit saudara, bukan penampilan saudara yang ganteng, yang cantik. Enggak. Karena firman Tuhan berkata, berkat ada di kepala orang benar. Jadi kembali lagi saudara, melewati masa-masa pandemi ini dibutuhkan adanya satu momentum. Dan momentum setiap anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Bagaimana engkau bisa menangkap peluang itu untuk engkau bisa melakukan satu terobosan iman di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Coba kita lihat sebagai pendahulu Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11. Ya, dengan cepat. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Tampilkan di LCD, ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Terus. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim, seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Terus, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan apa saudara? Berhasil. Sampai di situ dulu sebagai pendahuluan. Kita nggak tahu mana yang akan berhasil. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa taburlah benihmu pada pagi-pagi hari. Adalah sebuah permulaan langkah. Sebelum kita melakukan aktivitas, adakah baiknya untuk kita memulainya dengan apa? Berdoa. Bangun pagi, engkau telah menabur benih. Perkataan saudara itu adalah benih, saudara. Kalau pada pagi hari yang kau tabur itu ngomel, maka satu hari itu nggak akan berjalan baik, saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-keduanya sama sekali, saudara. Tadi subuh saudara, saya mencoba untuk merenungkan ayat ini dan mencoba kembali menarik satu benang merah sebelum COVID-19. Dan ketika masa COVID-19 ini, apa yang kami alami, apa yang kami dapatkan, sungguh luar biasa, saudara. Ada satu perbedaan, saudara. Saya cuma mencoba untuk merenungkan apa yang telah kami kerjakan sebelum masa pandemi. Kami tidak bisa memprediksi ke depan waktu itu. Pelayanan yang kami buka dan kami rintis di Pakal, saudara. Coba itu HP-nya dikecilkan itu. Kami tidak bisa memprediksi. Yang kami tahu hanyalah kami menjalankan agenda Tuhan. Kami berpikir, Tuhan, kami tidak mau berkat yang kami terima bermuara hanya untuk kepentingan kami sendiri. Betul, saudara. Sebuah momentum dari anak Tuhan di tempat ini. Bapak almarhum Edi Polii. Dia memberikan satu masukan.
Pak Victor dan Ibu Gembala, cobalah dibuka pelayanan di Pakal ini. Oh gitu, iya. Wah, kami semangat. Seiring dengan berjalannya waktu, persekutuan itu mulai jalan. 2 tahun, 3 tahun. Sembari berjalan, adik saya masuk sekolah Alkitab. Ketika masuk sekolah Alkitab, kami juga tidak sangka kalau dia mau jadi hamba Tuhan, saudara. Yang kami kerjakan hanya menabur saja. Dan saya percaya segala berkat, potensi, daya dan upaya yang Tuhan percayakan kepada kami berupaya untuk mewujudkan agenda Tuhan, bukan agenda kami, saudara. Karena ada banyak jiwa-jiwa juga di sana yang tidak tergembalakan dengan baik. Bermula dari momentum itu kami terus berlanjut berjalan 3 tahun. Pak Poli I meninggal dan siapa itu? Tante Siana ya, siapa? Iya. Kembali ke Makassar. Alhasil apa? Apakah tetap berlanjut? Kami mulai waduh, gimana nih? Mesti ibadah di mana ini? Oke, dengan iman. Kami mengontrak 1 rumah. 1 tahun, 13 juta. Selama hampir kurang lebih 5 tahun ya, kami melayani bersama-sama dengan adik saya di situ. Sampai perpanjangan kontrak terus. Kalau mau dipikir ada 5 jiwa dari perumahan Pakal itu. Dan yang beribadah di sini 3 keluarga. Harapan kami agar supaya di Pakal juga akan lahir sebuah pelayanan. Dan itu akan diserahkan oleh hamba Tuhan. Kepada hamba Tuhan untuk meneruskan. Apa yang kami tabur, apa yang kami kerjakan. Saudara, 1 tahun 13 juta itu gak gampang, saudara. Mulai. Tahu-tahu berkat mulai datang. Tawaran. Berkat pastori dulu. Di masa pandemi ini tiba-tiba jemaat dari Pakal. Ya sumbang kanopi, saudara. Kalau saya memflashback kembali, kami kalau tidak menyaksikan ini, rasanya kami berhutang, saudara. Karena ada sebuah narasi yang terhilang. Yang mungkin beredar di jemaat. Sebuah narasi yang seringkali melemahkan. Oleh karena itu, kenapa di bulan Maret ini, saya tidak ada maksud lain, saudara. Karena ada sedikit masukan, sampai ada yang berkata seperti ini, Om, kok perpuluhan mau dilaporkan sih? Lah nanti jemaat semua tahu lah. Kami tidak ada maksud apa-apa, saudara. Untuk itu saya mau luruskan, di atas mimbar ini saya mau meluruskan kembali, tidak ada motivasi lain. Kami hanya melaporkan secara global, dan kami pertanggungjawabkan setiap jemaat Tuhan. Tetapi tidak secara detail jumlahnya berapa. Karena saya mau berkata jujur, dari perpuluhan yang saudara beri, kami kelola dan kami kembangkan untuk agenda pekerjaan Tuhan. Yang terlihat, saudara. Tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang kelihatan, saudara. Dan saya jujur, saya mau katakan kepada saudara, perpuluhan ini kami laporkan, itu juga untuk mengendalikan kami. Menguasai diri kami. Agar kami tidak serakah. Saudara bisa tahu berapa perpuluhan yang kami terima. Dan kami tidak pakai untuk diri kami sendiri, saudara. Ketika berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita,
Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana engkau bisa mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan percayakan. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan kepada perkara yang besar. Setiap saudara dan saya, Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini tentu memiliki tujuan. Amin. Amin, saudara. Saudara, ketika saudara menjadi kaya dan diberkati, tentu Tuhan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Memperlebar kerajaan sorga. Jadi saksi. Dengan penginjilan bayar pakai apa, saudara? Iman. Emang kalau naik pesawat dari sini ke Kalimantan bayarnya pakai apa, saudara? Nah, ketika pikiran kita ini senantiasa dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka segala sesuatu permintaan kita, apapun agenda kita, pasti selaras dengan maunya Tuhan. Kenapa firman Tuhan katakan, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa? Apa saja. Saya percaya, terlalu yakin saudara. Kalau di dalam hati dan pikiran saudara ada pikiran Kristus, pasti agenda saudara untuk kerajaan surga. Yang setuju katakan? Amin. Tapi kalau agenda saudara hanya untuk kepuasan dan kepentingan diri sendiri, saudara. Hati-hati, saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira kalau saudara dapat 1 M gimana? Pertama kali pikiran yang saudara lakukan apa kira-kira? Tahu-tahu menang lotre gitu 1 M. Kira-kira mau dibuat apa? Pikiran pertama apa? 500 tak sumbang no panti asuhan. Terus 500 lagi untuk saya terkesan dengan satu video, saudara. Aku ngimpi nompo duit saem. Kok lek duit 500 tak sumbang no neng masjid. 500 tak sumbang no dek kaum bu'afa. Lah terus mung gawe awakmu apa? Gampang, turu maneng. Aku ndelok ini lucu, saudara. Iso ae mung gawe video iki. Saudara, Tuhan tidak akan memberi sesuatu melewati batas kekuatan kita. Kenapa Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Bagiku tidak ada sesuatu yang baru. Kalau iman saudara nggak kuat, nompo duit saem hilang saudara. Bener hilang, pasti saudara. Pikirannya pasti macem-macem saudara. Betul nggak? Iya apa iya? Baru dapat mungkin 10 M menang undian gitu saudara. Kenapa Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau saudara nggak kuat sogi, saudara. Kalau saudara nggak kuat nompo berkat, hilang saudara. Fakta saudara. Saya bukan berbicara ngecap. Ketika anak Tuhan itu mulai dari ngekos, biasa, lalu Tuhan mulai angkat tinggi, omset mungkin sudah mulai. Mulai pikirannya aneh-aneh saudara. Mulai coba-coba datang ke dunia malam. Mulai coba-coba. Dulu karena nggak ada duit kan. Mau pergi ke klub nggak ada duit. Nyoba-nyoba datang lagi. Mulai, saudara. Tetapi firman Tuhan datang bagi kita. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat. Artinya apa? Jangan pernah engkau berhenti. Potensi ada pada saudara. Gunakanlah momentum. Kesempatan yang tidak akan datang kedua kali.
Mungkin engkau berkata, ngapain sih mau beribadah kepada Tuhan? Ngapain sih kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan? Engkau tidak bisa memprediksi. Ini pun saya tidak bisa memprediksi, saudara. Yang kami tahu, apa yang kami dapatkan, Tuhan biarlah berkat-berkat ini kami wujudkan untuk agenda pekerjaan-Mu Tuhan. Untuk agenda pekerjaan-Mu Tuhan. Tetapi waktu masa pandemi berlangsung, gak boleh ngumpul-ngumpul di rumah. Aduh, kami mulai berdoa lagi sama Tuhan. Bagaimana pelayanan yang di Pakal ini? Apakah tetap terus berlanjut? Apakah mau ngontrak? Atau bagaimana? Tetapi apa yang kami bisa kerjakan, kami lakukan. Layani saja. Saya percaya sesuatu yang telah dimulai dengan air mata persekutuan di Pakal akan tetap terus berjalan. Saya berbicara dengan iman, saudara. Karena beberapa sebelum pandemi, ibadah persekutuan di Pakal itu jemaat Tuhan di tempat ini yang memberikan tempat untuk diadakan persekutuan. Jadi persekutuan bukan ngumpulin orang, terus jalan kolektor, untuk kolektor gitu. Bukan, saudara. Apa yang kami dapat, kami sampaikan, kami berikan, kami upayakan untuk agenda Tuhan, saudara. Oleh karena itu kembali lagi, ketika kita bekerja mengutamakan pekerjaan Tuhan, saya percaya berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita akan menjadi berkat buat saudara, anak cucu saudara. Engkau mungkin tidak menuai, tetapi anak cucumu yang akan menuai. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Amin. Amin, saudara. Apa yang engkau tabur. Jadi jangan iri ketika ada orang mungkin tetanggamu, saudaramu seiman di dalam Tuhan beribadah. Ketika diberkati oleh Tuhan jangan iri, saudara. Karena engkau tidak tahu proses apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupannya, saudara. Miskin bukan aib, kaya bukan dosa. Tetapi yang menjadi persoalan apa? Yang menjadi dosa apa? Dari manakah sumber berkat yang kita terima? Sesuai firman Tuhan atau tidak? Amin. Haleluya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Saudara, saat ini saudara mungkin di masa-masa pandemi ini engkau bisa evaluasi, saudara. Kita semua bisa evaluasi. Oh aduh, bagaimana ya pengiringan saya sama Tuhan di hari-hari ini. Coba kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Coba saudara. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Tidak suka dengan pengertian, saudara. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, ada pengertian yang kita bisa bangun tatkala kita menyerap setiap firman yang kita dengar. Oh, ada pengertian. Tapi kalau orang bebal, saudara, nih, suka membeberkan isi hati. Aduh om, oleh karena itu pertama kali kalau kami visitasi ke rumah saudara,
Pertama kali yang kami perhatikan respon saudara. Ada yang ketika respon pertama kali, aduh om, baru datang, gimana kabar? Aduh, ya sekarang ini susah ya om. Ah, itu sudah kelihatan saudara. Sekarang susah ya. Sekali lagi saya mau tekankan kepada saudara. Siapakah yang menggembalakan saudara? Firman Tuhan atau ego saudara? Pertanyaan ini taruh di dalam hati. Kira-kira siapa yang menggembalakan saya? Kalau saudara mau digembalakan, saudara pasti akan mendengar arahan firman Tuhan. Engkau tidak membeberkan isi hatimu. Saya susah begini. Menceritakan, aduh saudara, kalau saudara menggemakan susah, saudara menggemakan itu balik dewe saudara. Hidup mati dikuasai lidah. Lebih baik saudara mengucap syukur, puji Tuhan om, saya masih sehat, masih bisa kerja, gak kena COVID. Kan lebih enak tuh dengernya. Betul tidak? Betul tidak? Saudara kira perlindungan Tuhan atas jemaat Tuhan GPDI Ebenezer setiap pagi saudara bekerja, proteksi Tuhan atas hidup saudara. Apakah saudara gak menyadari itu? Apakah kita nggak bisa, wah luar biasa ya Tuhan itu baik. Saya bersyukur saudara, Ibu Gembala sampai saat ini tetap sehat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan saudara. Ada yang bilang di usia seperti Ibu Gembala ini imunnya nggak kuat. Padahal setiap minggu beribadah, interaksi sama saudara, berjumpa dengan saudara. Pernahkah kita merenungkan ini saudara? Secara singkat saja ya saudara. Saya nggak menguraikan terlalu panjang. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6 ini. Bisa membuka pemikiran kita. Ada satu pengertian yang dalam. Apa yang engkau upayakan di hari-hari ini. Karena seringkali kita nggak bisa peka dengan tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita seringkali mempersalahkan keadaan. Kita seringkali mempersalahkan anak-anak kita. Kita seringkali mempersalahkan situasi dan kondisi tanpa kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah hidupku ini sudah menyenangkan Tuhan atau tidak? Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Saudara bisa lihat angin enggak? Saudara bisa lihat angin enggak? Saudara enggak bisa lihat angin, enggak kelihatan. Padahal di setiap waktu, di setiap hari, Tuhan memberikan kita peluang-peluang yang tanpa kita sadari, kita enggak pernah bergunakan peluang itu. Kita hanya terus membeberkan isi hati kita. Tanpa kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nanti saudara, jadikan masa pandemi ini sebuah momentum untuk kita mau berubah total. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sudah banyak evaluasi diri toh selama masa pandemi ini. Tuhan, setelah pandemi ini aku mau berubah. Berkomitmen, aku mau berubah Tuhan. Aku mau siap digembalakan oleh Engkau. Bukan egoku yang menggembalakan diriku, tetapi oleh karena firman Tuhan. Kita mungkin seringkali bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa dan kenapa, terus bertanya. Tanpa kita mengevaluasi diri kita.
Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Tetapi yang jelas, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja. Ayat di luar kepala. Roma 8, ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Segala sesuatu itu bisa berupa kebaikan, buruk, dan paling buruk juga. Tetapi ingat, keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah tidak ada di belakang. Tetapi percayalah, melalui keburukan itu Allah bekerja. Karena yang mendatangkan keburukan itu iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya dombaku beroleh kelimpahan. Allah turut bekerja. Jadi dari setiap keburukan, kegagalan, hopeless, apapun itu planningnya iblis. Tapi percayalah, Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Kekecewaan Tuhan bisa ubahkan menjadi sukacita. Yang percaya katakan amin. Amin. Pandemi COVID-19, duka cita. Mungkin ada jemaat Tuhan yang usahanya gulung tikar. Tetapi percaya, dari pengalaman ini karakter kita semakin diubahkan. Kita semakin rendah hati. Kita semakin gak sombong, saudara. Kita semakin taat dengan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memperlakukan anak Tuhan. Cara kita berkomunikasi. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan saudara berpikir COVID-19 ini jahat. Tidak, saudara. Aduh, kok COVID-19 ini, waduh kok mempersalahkan COVID-nya. Enggak. Perubahan dari dalam diri saudara. Engkau mau berubah atau tidak? Amin. Amin, saudara. Manfaatkan momentum ini untuk kita bagaikan anak panah yang melesat jauh ke depan. Mungkin kayak seperti ditarik mundur, benar nggak? Mundur dulu. Tapi ketika dilepaskan, wah, bagai anak panah, terus di tangan pahlawan. Itu lagu lama itu, lagunya anak pemuda. Tidak ada satupun di dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak ada tujuan. Tentu Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Tuhan semakin menyempurnakan hidup saudara. Engkau diberkati, tentu ada tujuan. Pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berhenti di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati kami. Biarlah kami mau menggunakan momentum ini, waktu ini,